Novel audio Pagoda Pancer yang ke-58. Dianugerahi posisi Master. Di Aula Nirwana, ada kegembiraan luar biasa dan suasana pasca kemenangan di seluruh Aula Nirvana. Saudari Lan Meng, semuanya sudah keluar dari bahaya, kata Yanying sambil tersenyum. Mata Lan Meng bersinar terang. Dia memegang wajah kecil Yanying dengan kedua tangannya dan mengusapnya dengan lembut. Mengapa Yingyingku begitu hebat? Dia seperti dokter ajaib kecil. Benarkah? Menurutku aku juga hebat. Meskipun aku kutu kupret, aku pandai menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Yanying menepuk dadanya, ekspresinya penuh kebanggaan. Meskipun klan Piao Miao menderita kerugian besar kali ini, mereka tetap memenangkan pertempuran ini. Yang paling membuat Yanying bahagia adalah Yan Beishan, penguasa kota pohon suci, cukup beruntung bisa selamat dari pertempuran tersebut. Selama beberapa hari, Yanying melompat-lompat, dan dia sangat tertarik membantu orang menyembuhkan luka mereka. Pada saat ini, seorang pendatang baru dari Istana Nirvana datang untuk melapor. Kakak senior Lan Meng, kakak muda Yanying. Tunggu sebentar, panggil aku kakak senior. Sebelum pihak lain sempat mengatakan apapun, Yanying langsung menyela. Kamu pendatang baru, kenapa kamu harus memanggilku junior kakak? Ini, murid baru itu menggaruk kepalanya. Dia terlihat sangat kecil, bagaimana dia bisa terlihat seperti kakak perempuan? Cepatlah, desak Yanying. Oke, kakak perempuan. Ya, Yanying bahkan lebih bangga lagi. Dia meletakkan tangan kecilnya di pinggul dan tampak seperti kakak perempuan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Di samping, pihak lain menjawab, Tuan Yusi dari Istana Taihua ada di sini, dan beberapa tetua juga ada di sini. Oh. Lan Meng sedikit terkejut, dan dia serta Yanying segera bergegas menuju alun-alun depan Istana Nirvana. Di alun-alun di luar aula utama, banyak pejabat tingkat tinggi dari klan Piao Miao datang, dan sekelompok murid Istana Nirvana berbaris di kedua sisi. Setelah beberapa saat, Lou Qing, Chang Qing, Guan Xiang dan yang lainnya bergegas mendekat. Tuan, Penatua Xiu, mengapa Anda ada di sini? Lou Qing melangkah maju dan bertanya. Penatua Xiu berkata sambil tersenyum, tentu saja sesuatu yang baik telah terjadi. Di mana Xiao Nunu? Ketua klan dan para tetua telah dengan suara bulat menyetujuinya. Mulai hari ini, Xiao Nunu akan secara resmi dianugerahi posisi Master Aula Nirvana. Begitu kata-kata ini keluar, alun-alun tiba-tiba meleduk menjadi sukacita. Mata semua orang berbinar dan mereka sangat gembira. Benarkah? Hahaha, hebat. Adik laki-laki sangat hebat. Dia jelas merupakan ketua aula termuda dalam sejarah klan Piao Miao. Kepala Xiao Nunu luar biasa, tetapi dengan kekuatannya, dia pasti bisa memenuhi syarat posisi penguasa istana. Ya, kebangkitan Istana Nirvana sudah di depan mata, hahaha. Melihat semua penonton merayakannya, Penatua Xiu sangat senang dan bertanya lagi, di mana Xiao Nunu? Xiao Nunu keluar. Saat ini, Yanying dan Lan Meng datang ke sini. Keluar. Penatua Xiu tertegun dan bertanya dengan bingung, kemana dia pergi? Sepertinya dia pergi ke klan Pedang Tiangang. Jawab Yanying. Penatua Xiu bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang dia lakukan di sana? Penatua Xiu dan Yusi saling memandang dan bertanya, bagaimana dengan gadis Huan? Di mana dia? Sepertinya dia pergi ke klan Pedang Tiangang bersamanya. Jawaban ini membuat Penatua Xiu, Yusi dan yang lainnya merasa bingung, apakah mereka berdua pergi ke klan Pedang Tiangang bersama? Namun, Penatua Xiu memikirkannya dan sepertinya memahami sesuatu. Begitu, saya tahu apa yang harus dia lakukan kembali. Berita tentang perang antara klan Pedang Tiangang dan klan Piao Miao menyebar dengan cepat ke seluruh Wastelen Timur. Sensasi secara alami tidak bisa dihindari. Nama Xiao Nunu bahkan lebih mencolok. Setelah perang, klan Pedang Tiangang mengalami kemunduran. Zhou Mian, penguasa istana Yuanlong, membawa orang-orang untuk mengambil alih klan pedang. Sebagai kekuatan yang telah ada di tanah air timur selama ratusan ribu tahun, klan Pedang Tiangang secara alami telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan sumber daya. Sumber daya ini akan menjadi piala. Setelah semuanya beres, Zhou Mian memindahkannya kembali ke klan Piao Miao. Ke puncak Yunjian, Zhou Mian sedikit terkejut dengan kedatangan Xiao Nunu dan Ying Jinhuan. Tuan Istana Xiao, Tuan Balai Ying, mengapa kamu ada di sini?
Zhou Mian datang untuk menyambut mereka berdua sambil tersenyum. Xiao Nunu berkata, "Tuan Istana Zhou bercanda, panggil saja aku Xiao Nunu." Hah? Zhou Mian memiringkan kepalanya dan bertanya, "Apa?" Tetua ketiga belum mengeluarkan pemberitahuan. Penunjukan resmi pemberitahuan bahwa Anda adalah penguasa Istana Nirvana telah disetujui oleh pertemuan tingkat tinggi sebelum saya datang ke sini, dan semua orang menyetujui Anda mengambil alih sebagai penguasa istana, kata Zhou Mian. Xiao Nunu dan Ying Jinhuan saling memandang, dan Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya. "Saya kira kami datang terburu-buru dan melewatkan pemberitahuan itu." Zhou Mian sedikit curiga, "Kami datang terburu-buru. Apa yang dapat kamu lakukan?" "Aku sedang mencari sesuatu," jawab Xiao Nunu. "Hah?" Tetesan darah Phoenix Surgawi di badan Feng Hanyu. Darah Phoenix Surgawi. Zhou Mian menyipitkan matanya. Dia mengetahui sesuatu tentang dendam antara Xiao Nunu dan Feng Hanyu. Pemilik asli dari setetes darah Tianhuang bukanlah Feng Hanyu, melainkan Xiao Nunu. Saat memuja gunung untuk merebut pedang, Xiao Nunu siap mengambil kembali darah Phoenix Surgawi. Karena halangan Feng Jinxiu dan keadaan darurat, Xiao Nunu hanya bisa mundur sementara dengan pedang pemakaman langit. Sekarang Jian Zhong dikalahkan, sudah waktunya bagi Xiao Nunu untuk mendapatkan kembali darah Tian Phoenix. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan Zhou Mian, Xiao Nunu dan Ying Jinhuan datang ke Lembah Pedang Phoenix. Lembah Pedang Phoenix adalah tempat Feng Hanyu berlatih semasa hidupnya. Setelah kematiannya, badannya disimpan di sini, kata Zhou Mian. Di tengah Lembah Pedang Phoenix ada platform pedang. Di platform pedang, ada sarkofagus yang dingin. Di samping sarkofagus berdiri pedang panjang, yang merupakan senjata yang digunakan Feng Hanyu semasa hidupnya, pedang surgawi Phoenix merah. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa badan Feng Hanyu ditempatkan di sarkofagus. Xiao Nunu berjalan langsung ke platform pedang, mengangkat tangannya dan mengangkatnya, dan tutup peti mati pun terbuka. Tapi detik berikutnya, pupil Xiao Nunu gemetar, dan wajahnya langsung menggigil. "Ada apa?" Melihat Xiao Nunu tampak sakit, Ying Jinhuan segera berjalan ke sisi pihak lain. Ketika dia melihat situasi di peti mati, wajah cantiknya sedikit berubah. "Apakah ini?" Peti mati itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ying Jinhuan memandang Zhou Mian dengan bingung. "Tidak mungkin. Tadi malam, semua muridku melaporkan kepadaku bahwa badan Feng Hanyu ditempatkan di sini. Aku pikir dia sudah mati, jadi aku tidak peduli padanya," kata Zhou Mian. Dia melangkah ke pedang platform, tetapi ketika dia melihat sarkofagus yang kosong, dia tercengang. Jenazah yang kemarin ada di sana kini sudah tiada. Bagaimana bisa? Zhou Mian sedikit tercengang. Dia melihat sekeliling. Lembah pedang Phoenix kosong. Selain peti mati dan pedang surgawi Phoenix merah yang berdiri di atasnya, tidak ada apapun di platform pedang. Rasa dingin muncul dari sudut mata Xiao Nunu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Seseorang mengambil badan Feng Hanyu. Seseorang mengambil badan Feng Hanyu." Wajah Xiao Nunu menjadi dingin, dan Ying Jinhuan serta Zhou Mian, yang berdiri di sampingnya, keduanya menunjukkan ekspresi serius. "Siapa yang akan melakukan hal seperti itu?" kata Ying Jinhuan dengan suara yang dalam. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Ying Jinhuan kemudian bertanya, "Di mana murid klan yang melapor kepadamu? Datang dan tanyakan padanya." "Oke." Setelah beberapa saat, seorang murid klan Piao Miao mengikuti. "Lihat Hall Master Xiao, Hall Master Ying. Murid itu masih sangat muda, dengan ciri-ciri tampan. Apakah kamu di sini untuk pertama kalinya kemarin?" Ying Jinhuan langsung ke pokok permasalahan. "Ya, apakah kamu pernah membuka tutup peti mati?" "Itu tidak benar," jawab pihak lain tanpa berpikir, "tetapi tempat ini disebut Lembah Pedang Phoenix, dan ada peti mati lain yang ditempatkan di sini, dan aku tahu pedang surgawi Phoenix merah milik Phoenix dalam pedang kepada Feng Hanyu. Mengenakan pedang, saya memutuskan bahwa orang di dalam peti mati itu adalah Feng Hanyu, dan saya segera melaporkannya kepada Kepala Istana Zhou Mian." Kepala Istana Zhou Mian dengan belak-belakan mengatakan itu, "Sial," sambil mengutuk. Dia memberitahu saya jangan khawatir tentang itu. "Ahem, uhuk." Zhou Mian dengan cepat menyela, "Tidak perlu melaporkan secara detail, cukup berikan gambaran kasarnya." Yang pertama berkata, "Sepertinya badan Feng Hanyu mungkin tidak dibuang kemarin.
Ying Jinhuan mengangguk sedikit. Jika tidak ada yang membuka sarkofagus, badan Feng Hanyu mungkin tidak akan ditempatkan di sini. Zhou Mian mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah seseorang dari klan Tiangu? Hal pertama yang dia pikirkan adalah klan Tiangu. Dalam pertempuran antara klan Pedang Tiangang dan klan Piao Miao, Lin Ze dari klan Tiangu berpartisipasi. Apa motivasi dari klan Tiangu? Apa gunanya pihak lain meminta jenazah? Kemungkinan klan Tiangu tidak tinggi. Ying Jinhuan mengungkapkan pikirannya. Klan Pedang Tiangang dikalahkan, klan Tiangu tidak akan memikirkan dendam dengan klan Piao Miao kita dalam waktu singkat, jadi mereka harus melawan kami menjauhlah. Menurutku bukan mereka. Setelah beberapa saat, Ying Jinhuan melihat ke arah Zhou Mian dan berkata, Tuan Zhou, mohon selidiki dulu. Karena tidak ada yang melihat badan Feng Hanyu di dalam, kemungkinan besar mayat itu dikuburkan di tempat lain. Anda dapat mencarinya di dalam dan di luar Jianzhong. Mari kita lihat apakah ada penemuan lain. Oke, aku akan segera melakukannya, kata Zhou Mian. Xiao Nunu mengangguk, terima kasih, Hall Master Zhou. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu. Ya, dari mereka meninggalkan lembah pedang Phoenix, Zhou Mian pergi mengatur orang-orang untuk mencari petunjuk, sementara Xiao Nunu dan Ying Jinhuan berkeliaran tanpa tujuan. Jangan khawatir, pasti ada petunjuknya. Ying Jinhuan menghibur. Xiao Nunu tersenyum dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, sebenarnya, aku memiliki dua kesempatan untuk mendapatkan kembali darah Tianhuang. Kesempatan pertama adalah ketika aku mengalahkan Feng Hanyu, tetapi situasinya cukup mendesak saat itu, jadi Xiao Nunu hanya bisa bergegas. Dia buru-buru pergi dengan pedang pemakaman langit. Kesempatan kedua adalah setelah membunuh 4 tetua penekan pedang. Saat itu, semua kekuatan utama klan Pedang Tiangang pergi ke medan perang klan Piao Miao. Pada saat itu, Xiao Nunu berhasil mengambil darah Tianhuang. Tetapi waktu juga sangat mendesak, karena Xiao Nunu prihatin dengan situasi di klan Piao Miao, jadi setelah berurusan dengan 4 tetua klan pedang dan tim yang tersisa di puncak Yunjian, Xiao Nunu segera bergegas ke klan Piao Miao. Aku tidak bisa menyalahkanmu, Ying Jinhuan berkata, lagi pula, kamu tidak tahu betapa pentingnya darah Tianhuang bagimu. Selain itu, Feng Jinxiu sangat licik. Dia mungkin telah menguburkan Feng Hanyu di tempat lain. Belum tentu. Segala sesuatu tentang darah Tianhuang memang sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Nunu. Dia hanya tahu bahwa setetes darah Phoenix surgawi telah ada sejak dia dilahirkan, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Xiao Feifan tidak pernah menyebutkannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang tidak biasa sebelum keluarga Xiao mengambil setetes darah Phoenix surgawi? Ying Jinhuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, Xiao Nunujun sedikit mengernyit dan berpikir keras. Aku tidak bisa memberitahumu. Pada awalnya, aku hanya memperoleh kekuatan yang lemah darinya dan tidak pernah memahaminya secara mendalam. Xiao Feifan jarang berkomunikasi dengan Xiao Nunu, dan pejabat senior keluarga Xiao diam-diam mengawasi. Selain itu, Xiao Nunu belum tua pada saat itu, jadi akan sulit untuk memahami informasi berguna jika dia harus menjelajah sendiri. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Di atas puncak terjal tersebut terdapat sebuah tempat bernama Sword Star Pavilion. Xiao Nunu duduk sendirian di platform pedang terbuka, dengan 2 roda spiritual kokoh menempel di luar badannya. Roda roh di tingkat raja memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kecepatan melahap roh surgawi dan energi duniawi jauh melebihi kecepatan negara tuan feodal. Pada saat ini, energi hitam aneh tiba-tiba muncul dari badan Xiao Nunu. Energi hitam mengalir melalui seluruh pembuluh darah utama di badannya, dan kemudian melonjak ke wajahnya darah merah tua di pupilnya. Segera, Xiao Nunu merasakan darahnya melonjak, dan dengan suara wow, dia memuntahkan seteguk darah hitam. Saat darah hitam itu dimuntahkan, energi hitam pada Xiao badan Nunu perlahan-lahan ditekan. Hah! Xiao Nunu menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresinya sedikit serius. Saya tidak menyangka begitu banyak kenajisan dan kekuatan jahat menumpuk di badan saya. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk menghilangkan kekuatan itu secepat mungkin. Selama lebih dari sebulan, Feng Jinxiu memerintahkan keempatnya di antaranya untuk memaksimalkan kekuatan tempur Xiao Nunu. Apapun konsekuensinya,
Penatua Dazenjian mencurahkan berbagai sumber daya ke Xiao Nunu. Gunakan semua jenis ramuan pada Xiao Nunu. Semua energi spiritual dimasukkan ke dalam badan Xiao Nunu. Berlatih setiap menit dan setiap detik, tanpa mempedulikan konsekuensi atau efek samping lainnya. Hanya dalam waktu sebulan, Xiao Nunu didorong dari alam markis tingkat 9 ke alam raja tingkat kedua. Seperti kata Pepateh, itu adalah 3 poin obat. Akibatnya, meskipun kekuatan tempur Xiao Nunu meningkat secara dramatis dan dia bahkan mempelajari rahasia tertinggi kode suci Raja Pedang dari klan Pedang Tiangang, sejumlah besar racun dan pengotor energi telah terakumulasi di badannya. Racun dan kotoran ini disimpan di badan Xiao Nunu dan perlahan mulai menjadi bumerang bagi Xiao Nunu. Jika dia terus membiarkannya, akan ada konsekuensi yang cukup serius. Dengan badanku yang sekarang, aku masih belum bisa membersihkan kotoran di badanku. Aku harus mencari cara lain. Untuk menghilangkan bahaya tersembunyi pada badan, mudah untuk mengatakannya, yaitu memajukan badan emas Taiko ke jangka menengah. Badan emas Taiko saat ini masih dalam tahap utama. Meskipun fisiknya sudah cukup menonjol di antara banyak benda suci, jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, Xiao Nunu baru mengembangkan teknik badan hegemon pancer tingkat kedua. Sampai tahap yang kecil, Taiko Gold Body masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Jika dia bisa maju ke tahap jangka menengah, Xiao Nunu pasti akan menghilangkan racun dan kotoran dari badannya. Aku ingin tahu kapan roh pagoda akan bangun. Xiao Nunu agak merindukan roh pagoda. Dia mencoba berkomunikasi dengan pagoda emas pancer menggunakan matanya. Bas! Tiba-tiba, badan Xiao Nunu bersinar dengan semburan cahaya putih yang indah, dan garis cahaya dan bayangan berbentuk menara perlahan muncul di atas dantiannya. Masih tidak berhasil. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu membuka matanya. Segera, cahaya dan bayangan berbentuk menara di badannya dengan cepat menjadi sunyi. Tampaknya roh menara tidak memiliki harapan dan hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan badan sucinya sendiri. Roh menara mengatakan pada awalnya bahwa ia akan tidur setidaknya selama 1 tahun, dan itu cepat, tetapi sekarang bahkan belum genap 3 bulan. Namun, lebih banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan ini dibandingkan hampir 20 tahun sebelumnya. Melihat situasi keseluruhan, tindakan Xiao Nunu masih sedikit lebih berani tanpa roh menara di dekatnya yang memberinya nasihat. Meskipun Xiao Nunu memiliki banyak momen cemerlang dalam menggagalkan rencana klan Pedang Tiangang, bahkan satu langkah yang salah pun akan sangat berbahaya. Tentu saja, kalau begitu, Xiao Nunu tidak punya pilihan. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Xiao Nunu melihat ke samping dan melihat 2 sosok familiar menaiki platform pedang. Salah satunya adalah Ying Jinhuan, dan yang lainnya adalah Penatua Xiu. Anda memang seorang kultivator. Bahkan saya, mantan geblek seni bela diri nomor 1 di klan Piao Miao, harus sujud kepada Anda. Tertegun saat melihat Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri. Sebelum dia sempat menyapa, Ying Jinhuan melihat genangan darah hitam di tanah. Wajah cantiknya berubah, ada apa denganmu? Hah? Penatua Xiu juga menunjukkan keraguan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa, aku hanya tidak sengaja menjadi serba salah saat latihan, itu bukan masalah besar. Xiao Nunu tidak mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak ingin orang lain khawatir. Minta Penatua Xiu untuk melihatnya. Ying Jinhuan sedikit gelisah. Tidak apa-apa. Tidak, kamu dalam banyak masalah. Lebih baik kita melihatnya. Ini. Xiao Nunu memandang Penatua Xiu. Yang terakhir tersenyum tipis dan berkata, dengarkan saja gadis Huan. Aku belum pernah melihat dia begitu peduli pada seseorang. Wajah cantik Ying Jinhuan memerah, dan dia dengan cepat membela, bagaimana dia bisa. Hahaha. Penatua Xiu tertawa keras, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Xiao Nunu, dan kemudian mulai merasakan denyut nadinya, biarkan aku memeriksanya, agar tidak ada yang mengkhawatirkan makanannya. Lebih terdiam, dia secara alami sangat cantik, dan dengan rona merah di pipinya, kecantikannya sulit untuk disembunyikan, dan auranya bergerak. Berhentilah berbicara dan jangan ragu untuk memperlakukan orang lain. Oke. Penatua Xiu kemudian berhenti menggoda dan memperhatikan denyut nadi Xiao Nunu dengan serius. Setelah beberapa saat, Penatua Xiu mengerutkan kening dan memandang Xiao Nunu dengan serius. Melihat ekspresi Penatua Xiu, hati Ying Jinhuan segera terangkat. Ada apa?
Apakah ini serius? Oh, masalahnya tidak sebesar itu. Penatua Xiu memandang ke arah Ying Jin Huan dan segera berkata, "Gadis Huan, carilah beberapa kertas kosong, pena, dan tinta, dan saya akan menuliskan beberapa bahan obat untuk disiapkan Xiao Nunu." Mendengar apa yang dikatakan Penatua Xiu, Ying Jin Huan merasa sedikit lega. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan mencarinya sekarang." Setelah Ying Jin Huan pergi, ekspresi Penatua Xiu segera menjadi serius lagi. Mengapa begitu serius? Apa yang terjadi? Melalui itu, Xiao Nunu tidak bisa terus menyembunyikannya, jadi dia segera mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi padanya di klan Pedang Tiangang selama lebih dari sebulan. Setelah mendengar ini, mata Penatua Xiu tiba-tiba menjadi dingin. Feng Jinxiu benar-benar kejam. Dia bahkan menggunakan jamu pengangkat pedang. Itu normal. Feng Jinxiu sangat membenciku. Baginya, membiarkanku mati saja sudah dianggap sebuah keuntungan. Baiklah. Penatua Xiu menghela nafas panjang dan berkata, "Meskipun metode Feng Jinxiu kejam, fisikmu memang kuat. Kamu dapat menahan pemasukan sumber daya tingkat ini. Jika itu orang lain, kamu telah mati beberapa kali. Namun, situasimu saat ini tidak optimis. Jika racun dan kotoran di badanmu tidak dihilangkan, konsekuensinya hanya akan menjadi lebih serius." "Saya mengerti," kata Xiao Nunu. "Kalau begitu, apakah kamu sendiri punya solusinya?" Penatua Xiu bertanya. Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir, "Saya perlu mengembangkan dan meningkatkan badan suci." Penatua Xiu menyipitkan matanya sedikit, "Badanmu sangat kuat. Jika kamu dapat lebih memperkuat kekuatan badan suci, kamu dapat menekan serangan balik dari badan suci. Kekuatan di badanmu." "Elder Xiu, jangan khawatir, aku mengenal badanku sendiri dengan baik." "Baiklah, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja, tidak perlu sopan antara kamu dan aku." "Oke." Badan suci Xiao Nunu terkait dengan seni badan hegemon pancer, jadi tidak nyaman untuk menceritakan terlalu banyak kepada Penatua Xiu. Meskipun pihak lain adalah senior yang sangat dia percayai, teknik hegemoni pancer dan pagoda emas pancer adalah rahasia terbesarnya. Bahkan bagi orang terdekatnya, Xiao Nunu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. "Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu." Penatua Xiu menggosok kedua telapak tangannya, tampak penuh harap sekaligus gugup. Xiao Nunu terhibur dengan penampilan pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Elder Xiu, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menghilangkan kendali satu pisau budidaya darah?" Mengharapkan pertanyaan Penatua Xiu. Seni bela diri terlarang ini bisa dikatakan sebagai duri di hati Penatua Xiu. Dikenal sebagai geblek seni bela diri nomor 1 di klan Piao Miao, dia hampir dihancurkan oleh kultivasi darah dengan satu pisau. Saat itu, saya dikendalikan oleh pikiran untuk membunyi, yang membuat saya tidak bisa berhenti membunyi. Agar tidak menyakiti orang-orang di sekitar saya memilih mutilasi diri, yang menyebabkan badan menjadi sakit. Kultivasi saya belum membaik selama bertahun-tahun, tetapi saya masih tertarik dengan film ini. Saya terobsesi dengan seni bela diri. Penatua Xiu mengungkapkan pikiran batinnya kepada Xiao Nunu untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa melepaskan seni bela diri ini. "Saya juga sedang mencari seseorang yang bisa mengendalikan perbaikan darah satu tebasan pedang." Dan ketika dia memilih Xiao Nunu, dia sebenarnya membuat taruhan yang tepat. "Sederhana sekali," kata Xiao Nunu. "Hah? Pikiran membunyi dari perbaikan darah satu tebasan pedang akan menyerang otak dan mempengaruhi kondisi mental, jadi kamu hanya perlu menyelesaikan masalah dari dirimu sendiri. Selesaikan masalah dari dirimu sendiri. Perkuat otak kemauan, kesadaran, kembangkan otak spiritual." Kemudian, pikir Xiao Nunu, tangan kirinya mengembun, dan api spiritual hitam muncul di telapak tangannya. "Inikah ini?" Mata Penatua Xiu melebar, dan dia segera menunjukkan ekspresi terkejut, api kuno yang merusak jiwa. Dia memandang Xiao Nunu dengan tidak percaya, "Kamu benar-benar mendapatkan api kuno gerhana jiwa, yang dimiliki oleh Raja Hantu dari klan Huangquan." Kemudian, dia memisahkan gumpalan api kuno yang mengikis jiwa dari badannya dan memberikannya kepada Penatua Xiu. "Sinar api ini diberikan kepadamu. Kamu dapat menggunakannya untuk memperkuat kesadaran mentalmu."
Selama intensitas pikiranmu dapat menekan niat membunuh dari tebasan pisau budidaya darah, kamu dapat tetap terjaga. Penatua Xiu mengerutkan kening karena gembira. Dia tidak menolak. Dan sinar api ini tidak berarti apa-apa bagi Xiao Nunu. Dari 3 jenis api aneh di badan Xiao Nunu, api kuno erosi jiwa adalah yang terkuat. Api jatuh gagak emas dan api dingin 6 yin belum mencapai skala api erosi jiwa kuno. Lagi pula, sebelum Xiao Nunu memperoleh api erosi jiwa kuno, api itu telah berevolusi ke tingkat yang cukup kuat oleh hantu. Penguasa klan Huang Quan. Sinar api yang diberikan kepada Penatua Xiu pada dasarnya tidak akan berdampak. Gumpalan api-api kuno yang mengikis jiwa ini hanya dapat membantumu sampai batas tertentu. Xiao Nunu menambahkan, jika kamu ingin kemauan spiritualmu bertahan dalam latihan yang lebih kuat, kamu masih perlu memperkuatnya sampai batas tertentu. Penatua Xiu mengangguk. Saya mengetahui hal ini dengan baik. Ketika saya kembali, saya akan menemukan lebih banyak api aneh untuk dimakan. Sebenarnya, ada satu hal lagi. Saya ingin tahu apakah Anda memahaminya. Kata Penatua Xiu sambil menggunakan senjata ajaib wadah untuk mengumpulkan api-api kuno korupsi. Xiao Nunu memandang pihak lain dengan rasa ingin tahu. Xiu yang lebih tua berkata, semakin tinggi Anda berlatih kultivasi darah 1 tebasan pedang, semakin kuat pikiran membunuh, dan semakin parah invasi kehendak spiritual Anda. Xiao Nunu mengangguk, itu benar, saya menggunakan gaya lanjutan. Saat ini, dampak pikiran memang jauh lebih kuat dibandingkan saat menggunakan jurus pertama. Menurut perhitungan ini, semakin jauh Anda berlatih kultivasi darah 1 tebasan pedang, semakin jelas sisinya efeknya akan seperti itu. Penatua Xiu tampak sedikit serius. Dia berkata, sebenarnya, di klan Piao Miao, ada seseorang yang berlatih kultivasi darah dengan 1 tebasan pedang hingga tahap pertengahan hingga akhir. Lalu apa? Mata Xiao Nunu sedikit berbinar. Kalau begitu dia tidak berani terus berlatih. Apakah karena pikiran membunuh di tahap akhir seni bela diri ini terlalu kuat? Ya, Tetua Xiu menegaskan. Xiao Nunu menjawab, saya hanya bisa menggunakan bentuk lanjutan sekarang. Jika saya menggunakan bentuk ketiga, mungkin akan terpengaruh. Mengenai seni bela diri kultivasi darah 1 tebasan pedang, satu-satunya cara untuk mengatasi efek sampingnya adalah memperkuat pikiran mental untuk menghindari dampak pada otak. Dengan kekuatan mental Xiao Nunu saat ini, dia masih tidak yakin apakah dia bisa menantang jurus ketiga Blood Cultivation One Sword Slash. Penatua Xiu berkata, kamu sudah sangat kuat. Kamu tidak hanya dapat menahan niat membunuh dari penggarap darah dengan 1 serangan, tetapi kamu juga dapat menahan dampak kutukan darah di dalam pedang pemakaman langit. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, meskipun pada saat itu orang itu sudah bangun, tetapi dia sebenarnya tidak mampu menekan pikiran pembunuhnya pada saat itu. Oh, Penatua Xiu sedikit terkejut. Jika kamu tidak muncul, aku mungkin telah membuat kesalahan besar. Hahaha. Penatua Xiu tertawa sambil mengelus jenggotnya. Berkat gadis Huan yang memberi obat mujarab tepat waktu, aku punya rencana berikut. Ya, lumayan. Xiao Nunu sedikit terdiam. Kenapa lelaki tua itu merasa ada sesuatu dalam perkataannya? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang bagus? Lumayan. Saat ini, Ying Jin Huan menemukan pena dan kertas. Penatua Xiu dengan cepat berpura-pura batuk. Tidak apa-apa. Dia berkata tidak apa-apa, tetapi senyuman di wajahnya tidak bisa berhenti. Ying Jin Huan memandang Xiao Nunu dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu. Ini, berikan aku kertas dan pena. Penatua Xiu mengambil kertas dan pena itu, menulis sesuatu di atasnya dengan fasih, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu dengan serius. Ini adalah hal-hal yang berguna bagimu, tetapi sulit untuk temukan. Aku akan membantumu menemukannya ketika aku kembali. Baik. Xiao Nunu mengambil kertas itu dan menyimpannya. Pada saat ini, seorang murid klan Piao Miao datang ke sini. Tuan Istana Xiao, Tuan Balai Zhoumian meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa saya telah menemukan petunjuk tentang Feng Hanyu. Di sebelah barat laut klan Pedang Tiangang, di lembah yang diselimuti kabut. Jianling, kata Penatua Xiu lembut. Ketika Xiao Nunu muncul, Ying sangat senang. Apa yang Penatua Xiu dan yang lainnya lihat di depan mereka adalah sebuah gerbang putih. Di atas gerbang, tulisan Jianling terukir.
Setelah berjalan masuk, mereka menemukan ada kuburan di dalamnya. Sekilas, puluhan batu nisan, besar dan kecil, didirikan di berbagai tempat. Sekitar 200 meter di depan, di bawah pohon besar, Zhou Mian, penguasa istana Yuanlong, dan beberapa murid klan Piao Miao berdiri di sana. Di depan mereka, ada sebuah makam baru. Batu nisan itu dengan jelas bertuliskan makam Feng Hanyu, tuan muda dari klan pedang. Xiao Nunu dan yang lainnya secara tidak sadar mempercepat langkah mereka. Tuan Zhou, setelah 2 atau 3 hari mencari, kami akhirnya menemukan tempat ini. Zhou Mian menunjuk ke batu nisan Feng Hanyu. Xiao Nunu menoleh ke belakang sedikit, dan melihat bahwa sebagian besar makam telah digali, tampaknya oleh Zhou Mian. Apakah kamu ingin membukanya? Zhou Mian terus bertanya. Xiao Nunu mengangguk. Segera, Zhou Mian memerintahkan orang-orang untuk membuka peti mati di dalamnya, dan badan Feng Hanyu ditemukan di dalam. Pihak lain sudah tidak bernyawa. Meski jenazahnya masih utuh dan tidak ada bau busuk, ia memang sudah mati. Darre Tianhuang tidak ada di sini, kata Xiao Nunu. Kalimat ini pun langsung membuat orang lain merasa kecewa. Upaya beberapa hari lagi sia-sia. Apakah kamu yakin? Penatua Xiu bertanya. Xiao Nunu mengangguk. Feng Hanyu benar-benar terdiam. Tidak ada nafas kehidupan yang tersisa di badannya. Alasan mengapa badannya terpelihara dengan baik pasti karena beberapa metode yang digunakan oleh Feng Jinxiu, yang tidak ada hubungannya dengan darah Phoenix Surgawi. Sial. Zhou Mian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, di mana pencuri tua Feng Jinxiu bisa menyembunyikan barang-barangnya. Aku hampir menjungkir balikan klan pedang dalam 2 hari terakhir. Dia memandang Feng Hanyu di peti mati. Tidak peduli apa, keluhan antara dirinya dan Jian Zong, pihak lain, dan keluarga Xiao sudah berakhir. Zhou Mian melambaikan tangannya dan berkata kepada kedua murid klan Piao Miao, kubur dia kembali. Ya, Xiao Nunu dan Zhou Mian bersenang-senang, dan keempat tetua, Xiu, berjalan kembali. Ying Jinhuan tiba-tiba berkata, saya sedikit penasaran. Feng Hanyu jelas dimakamkan di sini, mengapa Feng Jinxiu meninggalkan peti mati di lembah pedang Phoenix? Saya juga penasaran. Tidak, itu tidak perlu. Penatua Xiu berpikir sejenak dan berkata, siapa yang diwaspadai Feng Jinxiu? Mungkin dia waspada terhadap Hall Master Xiao. Zhou Mian berkata lagi. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit dan dia menggelengkan kepalanya, mustahil untuk mewaspadaiku. Saat aku jatuh ke tangan Feng Jinxiu, dia benar-benar lengah terhadapku. Pikiran membuni yang gile, kutukan darah, dan banyak lagi. Otiak Dewa Gu. Feng Jinxiu mengira dia telah mengendalikan Xiao Nunu, jadi bagaimana dia bisa waspada terhadap upaya Xiao Nunu untuk mendapatkan kembali darah Phoenix Surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, tanpa sadar hati keempat orang itu menegang. Masih ada orang yang tertarik dengan darah Tianhuang. Yang benar-benar diwaspadai Feng Jinxiu adalah orang lain. Jika Feng Jinxiu tidak menyembunyikan darah Tianhuang, darah itu pasti telah diambil oleh orang yang dia waspadai. Tapi siapa orang itu? Setiap orang tidak tahu. Dan orang yang bisa membuat ibu kota Feng Jinxiu berjaga-jaga mungkin bukanlah orang biasa. Sekarang, di atas pedang agung yang menjulang langsung ke langit, sesosok badan yang diselimuti kegelapan menghadap ke dalam dan luar gerbang gunung klan pedang. Oh, klan pedang Tiangang sepertinya benar-benar putus asa, dan sekarang akan dihancurkan di dunia berkabut. Di tangan Zong, meskipun dihancurkan, Feng Hanyu tidak layak menikmati hal ini. Kata-kata pihak lain penuh dengan ejekan. Saya melihat telapak tangan kirinya terentang, dan setetes darah merah yang dikelilingi energi emas merah memancarkan aura suci kuno. Di dalam tetesan darah merah, terdapat gelombang energi yang sangat murni. Pihak lain mensibir lagi, dan kemudian lingkaran bekas pedang menyebar di bawah badannya, yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Sesaat kemudian, semua orang kembali ke puncak Yunjian. Apakah kamu akan tinggal beberapa hari lagi? Ying Jinhuan bertanya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Dalam 2 hari terakhir, hampir semua tempat yang harus dicari telah dicari. Kalaupun terus dibelanjakan, kemungkinan besar tidak akan ada hasilnya. Kalian kembali ke klan Piao Miao dulu, aku harus pergi ke tempat lain. Kata Xiao Nunu. Kemana harus pergi? Ying Jinhuan memandang pihak lain dengan bingung.
Ada sedikit makna mendalam di mata Xiao Nunu, jangan khawatir, ini tempat yang sangat aman. Saya akan bertemu seseorang dan saya akan kembali ke klan dalam waktu singkat. Ying Jinhuan bertanya tidak lebih banyak pertanyaan. Penatua Xiu mengingatkannya, kembalilah lebih awal. Upacara untuk mengambil alih sebagai penguasa istana Nirvana akan menunggumu. Tidak masalah tentang birokrasi. Kamu dapat memberitahu tetua ketiga, jadi di sana tidak perlu mengganggu orang lain. Kata Xiao Nunu. Baiklah, saya akan membiarkan mereka mencari tahu. Setelah penjelasan sederhana, Xiao Nunu, Ying Jinhuan, Penatua Xiu, Zhou Mian dan yang lainnya berpisah di klan Pedang Tiangang. Kota Asap terletak di persimpangan beberapa dinasti dan kerajaan seperti dinasti Beiqi dan Kerajaan Air. Lokasinya makmur dan memiliki populasi terapung yang besar. Di kota asap ini terdapat menara asap Tibet. Terletak di pusat Yanseng, seperti mutiara cerah, menarik banyak selebriti kelas atas setiap malam. Di luar pintu menara Zhangyan, banyak lalu lintas dan orang datang dan pergi. Xiao Nunu berdiri di depan pintu, matanya yang dalam memantulkan cahaya cemerlang. Segera, Xiao Nunu masuk ke gedung Zhangyan. Kemakmuran di dalam 10 kali lebih sejahtera daripada yang terlihat di luar. Emas dan berwarna-warni. Pria muda yang tampan. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di gedung Zhangyan kita? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Seorang wanita muda dengan pakaian cantik dan riasan merah cerah mendatangi Xiao Nunu, pinggang rampingnya dipelintir, dan tentu saja memakainya tangan di bahu Xiao Nunu. Aku sedang mencari seseorang, kata Xiao Nunu dengan tenang. Siapa yang kamu cari? Mata pihak lain tersenyum dan menawan. Orang yang bertanggung jawab di sini. Jadi saya sedang mencari bos wanita. Biar ku beritahu, bos wanita sudah sangat tua dan tidak cocok untukmu, jadi izinkan aku menemanimu. Jari dengan lembut usap ke wajah Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, ilusi yang mulia tingkatnya terlalu rendah. Begitu dia selesai berbicara, tanda merah muncul di antara alis Xiao Nunu riak air. Bersama-sama. Dengan fluktuasi energi yang kuat yang muncul dari mata penjaga jalan, lingkungan di sekitar Xiao Nunu tiba-tiba berubah, dan wanita cantik yang menempel padanya juga mundur ke dalam kegelapan. Terkikik. Segera, ledukan tawa menawan mencapai telinga Xiao Nunu, yang baru saja berada di lantai pertama gedung Zhangyan, tiba-tiba datang ke ruangan gelap saat ini. Di bagian dalam ruangan, tirai kasa digantung, dan di belakang meja kayu kuno yang panjang, Haiseng Mingyue memegang batang udut giok dan duduk menyamping di kursi lebar yang nyaman, dengan sepasang kaki ramping bertumpu di atas meja, kabut merah muda dan asap putih keluar dari balik tirai kasa, dan pemandangannya anggun dan indah. Tuan Istana Xiao ada di sini, dan masih jauh untuk menyambutnya. Haiseng Mingyue berkata sambil tersenyum manis. Suaranya memiliki pesona yang membuat tulingmu tergelitik. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan tenang, aku di sini bukan untuk mencarimu. Haiseng Mingyue mengangkat alis merah mudanya dengan ringan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di sini? Aku, tidak, kamu, siapa itu? Orang yang kucari adalah, pemilik menara Silianyu. Xiao Nunu mengangkat matanya, tatapan dingin muncul dari sudut matanya, dia berbalik sedikit dan melanjutkan, Wen Tao Wulue. Xuan Guili. Strategi militer Wen Tao. Xuan Guili. Wow, di ruangan yang redup, aliran udara yang tak terlihat menggerakkan jubah Xiao Nunu. Wen Tao Wulue, salah satu murid sejati dari klan Piao Miao. Xuan Guili, penguasa menara Silianyu. Identitas ganda pihak lain terungkap di mulut Xiao Nunu. Haiseng Mingyue mengangkat alis merah mudanya dengan ringan. Dia menghisap udut, dan asap putih keluar dari mulut dan hidungnya yang halus. Melihat Xiao Nunu langsung ke pokok permasalahan, Haiseng Mingyue tidak mengambil jalan memutar lagi. Dia berkata, ke kanan. Terima kasih, kata Xiao Nunu dengan tenang. Itu berbelok ke kanan, dan di bawah cahaya redup, sebuah tangga panjang membentang ke atas. Xiao Nunu menaiki tangga, dan suara langkah kaki bergema di ruang kosong. Haiseng Mingyue memandang Xiao Nunu yang menghilang di tikungan, dan dia mengepulkan awan dengan anggun. Meskipun dia mirip tipeku, kepribadiannya agak terlalu tidak menyenangkan. Xuan Guili, sebaiknya kamu tidak merekrutnya ke gedung Silianyu, kalau tidak aku akan berhenti dari pekerjaanku. Kayu.
Di kedua sisi koridor, ada lampu redup. Seolah-olah Xiao Nunu berjalan ke labirin terowongan. Butuh beberapa saat sebelum dia melihat ujung koridor. Xiao Nunu menginjak langkah terakhir. Yang terlihat adalah loteng yang luas. Lantai loteng dilapisi dengan papan kayu datar, sangat bersih hingga tidak ada bekas debu. Di sisi selatan loteng terdapat balkon dengan pemandangan luas. Jika Anda berdiri di atasnya, Anda dapat melihat sebagian besar bangunan di Yanseng. Di balkon, meja panjang diletakkan di tengah. Sosok muda dengan jubah cantik dan keanggunan ilmiah duduk di sisi kiri. Dia sedang membuat teh, dengan kipas lipat di sebelah kirinya, dan asap tipis keluar dari pembakar dupa di sisi kanan meja. Sangat tepat untuk menghibur teman-teman dengan teh yang enak. Pihak lain memandang Xiao Nunu, masih memasang senyuman sederhana yang familiar. Sulit membayangkan pria lembut dan rendah hati di depannya bisa menjadi pemilik menara Si Lianyu. Ketika dia berada di klan Piao Miao, Ying Jinhuan pernah menilai Xuan Guili sebagai tak terduga. Sekarang saya layak atas 4 kata itu. Ekspresi Xiao Nunu tidak banyak berubah, dan dia duduk di depan Xuan Guili dengan mudah. Minumlah teh yang baru diseduh selagi masih panas. Xuan Guili meletakkan cangkir teh yang harum dan mengepul di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengambil cangkir teh dan bertanya, apakah kamu tidak berencana untuk kembali ke klan Piao Miao? Xuan Guili menjawab, saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Klan Piao Miao sudah curiga terhadap saya. Selain itu, misiku telah selesai jadi tidak perlu kembali. Misi? Ya, misi. Xuan Guili menyesap teh dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Xiao Nunu juga menyesap teh panas di cangkirnya, dan aroma alami perlahan meleleh di mulutnya. Kapan kamu tahu kalau aku sudah bangun? Xiao Nunu meletakkan cangkir tehnya dan bertanya. Xuan Guili berkata, tidakkah kamu menanyakan padaku informasi tentang lembah penjara malam? Informasi tentang lembah penjara malam persis seperti yang dimiliki Xuan Guili pada awalnya. Orang yang terkait dengan lembah neraka malam adalah penguasa hantu asli dari klan Huangquan. Kamu pergi ke lembah neraka malam dan mendapatkan api spiritual, api kuno gerhana jiwa. Kehendak spiritualmu telah diperkuat. Kamu tidak akan mudah dikendalikan oleh pikiran pembunuh yang gile. Kata Xuan Guili lagi. Berdasarkan ini saja, itu hanya membuatku curiga, tapi tidak yakin. Kata Xuan Guili sambil mengisi ulang cangkir di depan mereka berdua dengan teh. Dia berkata, dalam pertempuran Istana Nirvana, Anda membantai 3 master pedang hebat dan 36 penjaga pedang, dan kemudian dengan sengaja berpura-pura tidak terkendali untuk memancing klan pedang yang menyamar yang bersembunyi di klan tersebut. Anda berhasil memikat keluarkan Zhao Wuji. Rencana ini sangat cerdas, dan sepertinya tidak ada masalah besar. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Tapi pada langkah kedua, Xiao Yue menggunakan Xiao Feifan untuk memikatmu agar muncul di kota Siyue, tapi ada hal yang mencurigakan, yaitu Xiao Feifan hilang. Kata Xuan Guili. Xiao Nunu masih tidak menjawab. Xuan Guili melanjutkan, untungnya, Anda membuat tindakan perbaikan tepat waktu dan menggunakan penatua ketiga untuk menipu Feng Jinxiu dan membuatnya sepenuhnya percaya bahwa Anda telah tidak mengakui kerabat Anda dan benar-benar gile. Saya harus mengatakan bahwa langkah ini jelas merupakan sentuhan akhir dari keseluruhan tata letak. Jika tetua ketiga tidak mati, kamu tidak akan bisa menipu Feng Jinxiu. Xiao Nunu bertanya, lalu langkah yang akhirnya memungkinkanmu untuk memastikan bahwa aku adalah aku. Terjaga muncul di mana? Ying Jinhuan dan Penatua Xiu. Xuan Guili menjawab, sebagai 2 orang yang paling peduli padamu di klan Piao Miao, sangat menarik bahwa mereka tidak mengusirmu keluar dari kota Siyue. Ying Jinhuan tidak mengejarmu, hanya ada 2 alasan. Pertama adalah dia benar-benar kecewa padamu. Dia merasa nyaman dengan Anda. Saya telah berada di klan Piao Miao selama beberapa tahun. Karena pemahaman saya tentang Ying Jinhuan, kemungkinan dia menyerah pada Anda sangat kecil, jadi saya rasa dia merasa nyaman dengan Anda. Tentu saja, hanya ketika kamu sudah bangun dia bisa tenang. Xiao Nunu tersenyum. Dia mengambil teh dan menyesapnya. Untungnya, kamu bukan dari klan pedang Tiangang. Xiao Nunu agak bersyukur. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang seperti Xuan Guili benar-benar menakutkan. Xuan Guili juga tersenyum, jika saya berasal dari klan pedang Tiangang, saya tidak akan membantu Anda. Xuan Guili menggunakan kata tolong.
Faktanya, rencana awal Xiao Nunu hanyalah menemukan pengkhianat di klan Piao Miao. Setelah meninggalkan kota Siyue dan bertemu dengan tetua ketiga, Xiao Nunu bertemu dengan para pengejar dari Menara Silianyu. Langkah selanjutnya adalah memasuki klan pedang sendirian. Sejujurnya, tidak peduli betapa beraninya Xiao Nunu, dia tidak akan berani memasuki klan pedang dengan gegabah. Tidak dapat dibayangkan betapa Feng Jinxiu sangat membenci Xiao Nunu. Dia jatuh ke dalam klan pedang dan nyaris lolos dari kematian. Tapi Xiao Nunu memilih mengambil resiko. Alasan mengapa dia berani melakukan ini adalah karena seseorang mengungkapkan informasi kepada Xiao Nunu. Pesan itu adalah bahwa Feng Jinxiu masih berguna untuk menjaga Xiao Nunu, dan dia belum menginginkan nyawa orang lain. Seseorang memberitahu Xiao Nunu bahwa Feng Jinxiu harus hidup. Namun, orang yang mengungkapkan berita ini kepada Xiao Nunu tidak lain adalah pemilik gedung Silianyu, Xuan Guili. Ketika Xiao Nunu jatuh ke tangan Silianyu Lou, dia dan Xuan Guili sudah melakukan percakapan rahasia. Percakapan itulah yang mengarah pada rencana selanjutnya. Orang-orang yang benar-benar terlibat dalam pengaturan ini bukan hanya Xiao Nunu, tetua ketiga, Han Changqing dan yang lainnya, tetapi kenyataannya, Xuan Guili. Sebagai pemilik gedung Silianyu, Xuan Guili mengendalikan sejumlah besar informasi intelijen. Ia bahkan mengetahui bahwa Feng Jinxiu memiliki kontak dengan klan Tiangu. Kemungkinan besar, dia ingin menggunakan lawannya untuk melawan klan Piao Miao. Awalnya, Feng Jinxiu ingin menggunakan gerakan Membun Nih dan menghancurkan hati, tetapi tanpa berpikir panjang, dia membuat kesalahan perhitungan dan menyingkir. Di loteng redup di malam hari, keduanya saling memandang, masing-masing menempati separuh kegelapan. Apakah ini dianggap pelanggaran prinsip perdagangan dengan Feng Jinxiu? Tanya Xiao Nunu. Tentu saja tidak. Xuan Guili menunjukkan senyuman santai. Feng Jinxiu ingin Silianyu Lou menangkapmu hidup-hidup, dan aku telah menyerahkanmu ke tangannya. Aku menyelesaikan transaksi ini dengan sangat sederhana. Xiao Nunu tersenyum tipis, tapi yang dia tidak tahu adalah ada juga transaksi antara kamu dan aku. Xuan Guili terkekeh, sejujurnya, kamu memang cukup berani. Jika itu aku tidak akan berani memasuki klan pedang Tiangang dengan gegabah. Bagaimana jika aku hanya ingin menyiksamu perlahan? Jika kamu mati, maka kamu benar-benar akan menyebut Tian-Tian Ying-Ying dan menyebut bumi dan bumi tidak berguna. Tidak dapat disangkal bahwa Xiao Nunu berjudai dalam langkah berisiko ini. Untungnya, langkah berisiko ini dilakukan dengan benar. Seperti yang kamu katakan, tidak ada yang akan waspada terhadap orang gile. Kemudian, Xiao Nunu memandang Xuan Guili, aku berhutang budi padamu lagi. Ada 3 hal lagi. Sesuatu. Xuan Guili menambahkan, ya, ketika dia berada di klan Piao Miao, pihak lain telah menyelamatkan dirinya sendiri dan Ying Jinhuan, jadi dia masih berhutang 3 hal yang belum selesai kepada Xuan Guili. 1 bantuan dan 3 hal, mari kita satukan. Xuan Guili tiba-tiba berkata, Jejak keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu, dan dia bertanya dengan heran, apakah ada yang perlu aku lakukan? Ya, Xuan Guili menatap langsung ke mata Xiao Nunu, dan nadanya lebih serius dari sebelumnya, untuk sementara ambil posisi. Pemilik Menara Silianyu, apa katamu? Murid Xiao Nunu bergetar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bersambung.